Atau juga dia masih sholat tapi mencampurkan imannya dengan tadi syirik, ya, datang ke kuburan. Akhirnya apa? Di situ dia bawa tanah kuburan, kemudian dibawa pulang untuk penglaris. Atau dia masang tumbal-tumbal dan yang lainnya. Penjenengan presani kalau ada pernikahan itu, kalau di situ pernikahan kok ada telur, ada menyan, ada kendi, ada kembang-kembang di situ, itu ngundang setan. Kok bisa Ustadz? Ya kalau dia pengen ngundang Allah gampang, bacakan Al-Quran, bukan kok pakai kendi. Itu kan tradisi. Ya, Islam tidak mengenal dengan adanya ritual-ritual yang berbau syirik. Ingat loh, hati-hati Bapak Ibu. Dosanya ini lebih parah daripada orang yang sekedar dia mabuk, judi, membunuh. Ya, kenapa? Dia sudah melakukan ritual syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana mewujudkan keluarga rumah tangga yang ahlul jannah. Setiap orang berkeluarga itu pasti memimpikan, mengharapkan agar masuk surga. Tapi tidak setiap orang itu akan bisa masuk surga. Tidak semua orang akan bisa masuk surga. Maaf, tidak semua orang bisa masuk surga. Meskipun dengan amal-amal yang dia kerjakan, meskipun dia banyak ibadahnya, itu belum tentu menjadi jaminan dia masuk surga. Maka yang bisa menjadikan orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmat, ya. Makanya kalau kita membaca di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21 itu biasa sering dibacakan oleh para qori ketika ada acara pernikahan atau manten. Itu pasti dibacakan ayat itu. Di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-21. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Di dalam ayat ini ada kata-kata rahmah, ya. Jadi di antara Allah menciptakan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan, itu tujuannya apa sih? Tujuannya memang kata Allah samara, sakinah, mawadah, warohmah, ya, itu samawa, samara, ya, sakinah, mawadah, warohmah, samawa. Ya. Nah, jadi Allah mengungkapkan ada kata-kata rahmat. Orang itu kalau hidup, itu kalau sudah dirahmati oleh Allah, pasti hidupnya akan bahagia, hidupnya akan selamat. Begitu juga ketika orang hidup itu diberi rahmat oleh Allah, maka dia tidak hanya bahagia di dunia, selamat di dunia, tapi juga bahagia selamat di akhirat, alias masuk surga. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang perlu kita pahami, bahwa orang hidup itu ketika menjalankan segala amal yang dia kerjakan, maka kalau bisa harapannya bagaimana mengharap rahmat Allah. Kalau orang itu mengharapkan rahmat Allah, pasti dia akan masuk surga, dia akan selamat hidupnya. Gitu. Kenapa? Karena syarat ketika orang masuk surga itu memang atas karunia dan rahmat Allah. Allah tidak akan serta-merta memasukkan orang ke dalam surga nanti pada hari kiamat kalau dia tidak dirahmati oleh Allah. Banyak orang nanti masuk neraka meskipun semasa di dunia itu banyak amal ibadahnya. Banyak amal ibadahnya, ya. Dia rajin baca Quran, rajin sholat malam, tahajud, rajin sedekah, gemar sedekah, sholat 5 waktunya tertib. Ya, mungkin mereka juga yang hijrah-hijrah yang baru saja mereka untuk mengenal Islam, kembali kepada Islam, kembali kepada syariat, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi. Ya,
dalam kehidupan mereka semakin lebih baik. Tapi apapun orang itu, sebaik apapun, sebanyak apapun amal yang dia kerjakan, meskipun dia hijrah, tapi kalau Allah tidak memberikan rahmat, maka tidak ada jaminan untuk masuk surga. Maka yang berkehendak untuk memasukkan orang ke dalam surga memang Allah. Itu memang kehendak Allah. Irodahnya Allah, ya, itu kehendaknya Allah, irodahnya Allah. Ya. Tapi manusia memang dituntut untuk berusaha. Tapi ingat, dalam beramal itu memang ada syarat. Ya. Ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Yang pertama adalah dia harus beriman. Dengan iman yang benar, tidak tercampuri dengan keraguan-raguan, dengan kemunafikan, tidak abal-abal, tidak kamuflase, ya. Tujuan dia hijrah, tujuannya dia berbuat baik, tujuannya dia beramal, tapi ternyata ada keraguan-raguan, ada kemunafikan, nifak, ya. Yang kedua, harus dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan diterima hijrahnya, amal kebaikan yang dilakukannya itu tidak akan diterima sama Allah. Yang terakhir baru dilandasi dengan apa? Mengikuti tuntunan syariat, aturan, ajaran, sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhlas tapi tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi, syariat Nabi, ya tidak akan diterima. Mengikuti tuntunan sunnah Nabi, syariat Nabi tidak ikhlas, enggak diterima. Ikhlas mengikuti tuntunan sunnah Nabi, dia masih ragu-ragu dengan keimanannya, ya, ada kemunafikannya, tidak diterima juga. Itu. Ya, semua ada dasarnya, semua ada dasarnya. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat yang kedua 218, ya. Ini ketika orang berhijrah itu memang harus dilandasi dengan keimanan. Makanya Allah mengatakan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Perhatikan ayatnya. Allah mengawali dengan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya itu. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman dengan keimanan yang benar, tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kemunafikan, dan dia berhijrah, ya. Dan kemudian setelah hijrah dia berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, hanya mengharap ridha Allah. Itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Ingat, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Artinya orang-orang yang ingin dia masuk surga atas rahmat Allah itu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, ya itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di dalam penjelasan ayat ini para ahli tafsir mengatakan bahwa orang ketika dimasukkan ke dalam surga atas rahmat Allah itu harus punya landasan iman. Jadi orang-orang yang bisa masuk surga mereka harus punya iman. Itu mutlak, itu pondasi, ya. Jadi kalau orang itu imannya nggak benar, akidahnya nggak benar, tauhidnya nggak benar, tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Tidak akan bisa bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Ya, makanya syarat untuk nanti bisa bertemu dengan Allah nanti di surga adalah dengan apa? Yang pertama dengan landasan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang benar. Iman yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, ya. Ini kalau kita membuka di dalam surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ya. Allah Ta'ala menjelaskan ayat yang ke-82, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menerangkan di dalam ayat tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Perhatikan. Alladzina amanu lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini jadi harus kita terangkan secara jelas, ya, penjelasan ayat dengan ayat yang lain.
Ini kalau kita menerangkan keimanan ini panjang ini ya. Ini karena dasar dalam hidup kita ini harus punya iman yang benar. Orang-orang yang dia tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, mereka akan mendapatkan keamanan. Ya, keamanan di mana? Aman dari siksa kubur, akan dijauhkan dari fitnah azab di alam kubur, dan aman dari siksa nanti api neraka di hari kiamat. Ini jaminan dari Allah lah ya. Orang mukmin yang mereka tidak tercampur iman mereka dengan kezoliman. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 82. Ketika ayat ini turun, Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir 774, yang dimana beliau menjelaskan, mengutip hadis sahih Imam Bukhari. Ketika ayat ini turun, dijelaskan dalam hadis tersebut ya, bahwasanya karena syak ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi itu merasa berat ketika ayat ini diturunkan. Berat, betul. Kenapa berat? Menurut pemikiran para sahabat Nabi itu, siapa di antara kami hidup yang tidak pernah berbuat dolim ya Rasulullah? Ayyuma nadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim ya Rasulullah? Betul nggak? Ya betul. Orang hidup itu pasti berbuat dolim, berbuat dosa maksudnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisa kama takulun. Bukan itu maksud ayat yang diturunkan oleh Allah sebagaimana maksudmu. Jadi kedoliman itu yang dimaksud ayat itu bukan kedoliman secara umum yang kalian pikirkan, yang kalian pahami, bukan. Tapi kedoliman di sini adalah kama qala Luqman libnihi, sebagaimana kedoliman yang diutarakan oleh Luqman kepada putranya ketika memberikan pendidikan, parenting kepada putranya. Apa perkataan Luqman kepada putranya? Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman surat 31 ayat yang 13 ya. Maka dijelaskan di dalam surat Luqman ini bahwa yang dimaksud kedoliman menurut persepsi Allah gak sama sebagaimana persepsi para sahabat tadi. Ternyata apa? Kedoliman itu maksudnya adalah syirik. Jelas Pak Bu ya? Makanya Luqman memberikan wasiat pendidikan kepada putranya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu hidup di dunia ini sampai berani menyekutukan Allah, syirik. Ya, kalau kamu macam-macam berani menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu merupakan kedoliman yang besar. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai iman kita ini tercampuri dengan apa? Salah satunya kedoliman. Kedoliman adalah kesyirikan, kekufuran. Ya. Kalau orang berbuat maksiat ya Bapak Ibu ya, maaf ya, berbuat maksiat, itu nggak bisa dihindari. Berbuat dosa-dosa itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang maksum terbebas dari perbuatan salah, dosa, kecuali hanya Nabi. Kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya pasti berbuat salah. Kenapa? Berartinya semua nanti orang masuk neraka. Ya nggak juga. Kenapa? Meskipun di antara manusia yang beriman, saya katakan beriman ya, harus ada imannya tetap. Mereka berbuat dosa besar, tapi kalau Allah memberikan rahmat, dia meninggal dunia tetap dalam keimanan di atas tauhid yang benar, jaminannya surga. Mana dasarnya? Ya dasarnya ini tadi. Banyak ya. Orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, dia mengharap rahmat Allah, maka orang itu akan masuk surga. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pernah pada zaman sahabat itu ada
pada zaman Nabi itu ada sahabat itu yang masih suka minum khamr, suka mendem. Meskipun kebiasaan dia ini masih suka minum khamr, kalau nggak salah itu Sa'ad bin Mu'adz, ya, itu sahabat itu masih kebiasaan kulinane itu masih yang buruk itu belum bisa ditinggalkan. Apa? Masih suka minum khamr. Tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Apapun perintah Allah dan Rasulnya tetap dijalankan. Bahkan ketika perang berkumandang, berjihad, berangkat ini, ya nggak usah nanti-nanti demi untuk membela agama Allah. Nah itu. Tapi kebiasaan dia yang masih belum bisa ditinggalkan adalah mendem, ya, khamr. Nah itu. Jadi mungkin kalau di antara mereka yang beriman, yang kadang-kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, bahkan dosa besar pun. Tapi yang penting mereka masih menjaga keimanannya, masih cinta kepada syariat Allah, membela agama Allah, cinta Allah dan Rasulnya, itu masih ditoleransi sama Allah. Artinya orang seperti itu tetap masih ada harapan untuk masuk surga. Iya betul. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bisa jadi orang mukmin yang kadang masih berbuat dosa itu mereka dikasih rahmat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga atas rahmatnya Allah. Karena apa? Saya katakan sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Pasti kita semua yang hadir di sini pasti berbuat dosa. Ya, cuman kapasitasnya nggak sama. Ya. Tapi yang penting apa? Jangan sampai iman kita ini tercampuri dengan syirik, itu saja. Kenapa? Kalau orang sudah melakukan syirik besar, ya dia masuk neraka kekal di dalamnya. Tidak akan pernah keluar selama-lamanya dari neraka. Itu ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang mendasarkan seseorang itu ya punya keimanan, yang dimana dia masih melakukan perbuatan dosa besar tapi masih masuk surga. Mana dasarnya? Kita buka di dalam hadis Imam Bukhari, yang dimana Nabi SAW ini pernah menceritakan ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Atani Jibril wa basyaroni faqala ya Muhammad, man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jibril datang kepada diriku baru saja dan dia telah memberikan kabar gembira kepada diriku. Apa kata malaikat Jibril kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hei Muhammad, siapapun di antara umatmu yang dia hidup di dunia ini tidak pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Nabi tanya, apa berhenti di sini? Enggak, Nabi tanya, ya Rasulullah, wa in zana wa sarakal khamr, bagaimana kalau seandainya di antara umat itu masih ada yang senang zina, minum khamr, kebiasaan sing elek orang iso ditinggal nih. Ya, zina, minum khamr. Ya main-main deh, zina dosa besar. Minum khamr dosa besar. Ini masuk al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Wa in zana sarbal khamra. Meskipun umatmu mereka masih berbuat zina dan minum khamr. Tanya lagi sampai 2 kali. Wa in zana wa sarabal khamra wa sariqa. Bagaimana kalau umatku itu masih suka berzina, minum khamr, mabuk, dan suka mencuri atau korupsi? Maka malaikat Jibril mengatakan, iya, meskipun umatmu masih minum khamr, masih zina, masih berjudi, masih juga mencuri, ataupun makan riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya, mereka semua akan tetap masuk surga. Yang penting apa?
tidak menyekutukan Allah. Syirik besar. Karena kalau orang sudah syirik besar, tidak akan diampuni sama Allah dosa-dosanya dan dia kekal di dalam neraka jahanam. Betul Pak Bu? Betul? Nah, kita buka di dalam surat Al-Bayyinah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Antum perhatikan ayat ini. Antum perhatikan, antum fahami betul. Kemudian setelah itu saya tanya antum, adakah kalimat justifikasi hukuman atau julukan yang Allah berikan, yang Allah stempelkan kepada manusia yang itu dianggap makhluk yang paling buruk, kecuali kafir dan musyrik, menyekutukan Allah? Kenapa? Karena saya tidak menemukan di dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali julukan bagi makhluk yang berbuat syirik dan kafir kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kecuali makhluk yang paling jelek, yang paling hina, yang paling buruk di dunia ini. Allah tidak pernah mengatakan orang minum jelek, hina, ya, atau rendah. Makhluk yang paling buruk, seburuk-buruk makhluk, ya. Iya memang dia minum khamr, mendem, zina. Tapi dia masih punya keimanan. Dia masih membawa tauhid dalam dirinya. Itu masih diberi peluang oleh Allah. Orang seperti ini memang orang yang imannya tidak sempurna. Jadi jangan sampai kita Pak Bu menilai, kadang-kadang ada orang ya, dia masih sholat, dia masih juga cinta kepada syariat Allah, membela agama Allah, cinta Allah dan Rasul. Tapi ada kebiasaan dia, masih suka minum, masih suka ngerokok, masih suka zina, sabung ayam ya, atau korupsi. Tapi dia masih menjaga tauhidnya, imannya, umpama ini contoh ya. Itu bisa jadi orang seperti diampuni dosa-dosanya. Apa kata Allah? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Masalah perbuatan maksiat selama bukan syirik itu tahta maksyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kita nggak boleh memvonis seseorang yang berbuat dosa besar itu musyrik ataupun dia ahli neraka kekal di dalam. Sekalipun dia pembunuh, tapi masih dia membawa iman, ya, masih bertauhid, membela agama Allah, cinta Al-Quran, cinta syariat, maka orang yang seperti ini masih ada harapan untuk masuk surga. Ya, mana dalilnya? Tadi sudah saya jelaskan, Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Bahkan Syekh Sulaiman mengatakan ahli tauhid ya la yukhalladuna finnari. Jadi ahli tauhid, orang yang masih punya keimanan, tidak kekal di dalam neraka kalau dia masuk neraka. Tapi sebaliknya banyak orang yang ibadah tapi dia mencampurkan dengan kesyirikan. Iman mereka campur dengan syirik. Sholat tapi masih datang ke dukun paranormal dan meyakini perkataan dukun. Ibadah sholat tapi dia masih memakai jimat-jimat raja. Sholat ya, tapi juga dia itu masih mengolok-olok syariat, menghina ayat-ayat Allah, membuli hadis-hadis Nabi, melecehkan orang-orang yang beriman, para ulama-ulama ahli tauhid, memuji dakwah tauhid. Ini orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa. Bahkan mereka juga menutup aurat, tapi dia melecehkan syariat, menghina ayat Allah, merendahkan hadis-hadis Nabi. Dikatakan orang yang, maaf ya, menjalankan sunnah, misalkan yang berjenggot, yang cingkrang, yang pakai cadar, dianggap teroris, aliran keras. Dianggap itu mereka orang-orang yang terbelakang, golongan ini dan golongan itu. Ini orang yang imannya tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu, imannya tidak benar. Kenapa? Karena dia telah melakukan bentuk kekafiran.
dan melakukan kesyirikan. Datang ke kuburan, minta berkah kepada orang-orang soleh yang meninggal dunia. Atau juga dia masih sholat, tapi mencampurkan imannya dengan tadi syirik. Ya, datang ke kuburan, akhirnya apa? Di situ dia bawa tanah kuburan, kemudian dibawa pulang untuk penglaris. Atau dia masang tumbal-tumbal dan yang lainnya. Panjenengan presani kalau ada pernikahan itu, kalau di situ pernikahan kok ada telur, ada menyan, ada kendi, ada kembang-kembang di situ, itu ngundang setan. Kok bisa Ustadz? Ya kalau dia pengen ngundang Allah gampang, bacakan Al-Quran, bukan kok pakai kendi. Itu kan tradisi. Ya, Islam tidak mengenal dengan adanya ritual-ritual yang berbau syirik. Ingat loh, hati-hati Bapak Ibu. Dosanya ini lebih parah daripada orang yang sekedar dia mabuk, judi, membunuh. Ya, kenapa? Dia sudah melakukan ritual syirik. Kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, tapi dia mencampur adukan imannya dengan kesyirikan tadi. Hati-hati Bapak Ibu, banyak loh perbuatan-perbuatan syirik, kekufuran tanpa disadari dia jatuh di dalamnya. Hati-hati loh nggih. Makanya jangan kita serta-merta menganggap mereka yang masih berbuat maksiat itu jelek. Coba Bapak Ibu, sekarang saya tanya panjenengan. Dosanya besar mana orang yang zina, orang yang minum khamr, ya, atau orang yang judi dengan orang yang tidak sholat? Ayo. Dosa yang besar mana? Yang tidak sholat. Kenapa? Karena orang tidak sholat itu dia telah berbuat syirik kepada Allah, mempertuhankan hawa nafsunya. Dan tidak ada kesombongan yang paling besar di hadapan Allah kecuali meninggalkan sholat. Itu paling besar sombongnya. Kenapa? Kalau orang mungkin masih berbuat dosa ya, kesenangan-kesenangan dia masih sujud bersimpuh di hadapan Allah. Bisa jadi dia pagi harinya berbuat dosa, malam harinya dia bertobat, memohon kepada Allah, diampuni dosanya. Daripada orang yang sholat tapi terus-menerus dia masih datang ke dukun, paranormal, datang ke kuburan, ngambil berkah dari tanah yang dibawa pulang untuk penglaris. Atau ritual-ritual sesajen, ketika ada pernikahan, ketika buat rumah, pindah rumah, ditaruh cok bakal pinggir-pinggir pojokan itu, gitu. Ya kenapa? Karena mbah saya sendiri dukun. Terus terang loh, ya. Saya ini cucunya dukun. Mbah mertua saya, mbah saya sendiri dukun. Jadi saya tahu sendiri. Ketika saya tidak paham tentang Islam dulu, saya belum hijrah, saya belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan hidayah, itu biasa seperti itu. Di pintu saya itu ada apa? Jimat, ada tamimah, cok bakal, ada juga itu raja. Untuk apa? Tolak bala. Ini pengalaman ketika saya masih syirik ya. Tapi belum paham, masih jahiliyah saya, SMP dulu. Jadi hati-hati para jamaah Bapak Ibu. Jadi orang yang dia ini tidak pernah berbuat syirik, itu masih ada ampunan. Di dalam rumah mereka bersih dengan jimat-jimat apapun. Ya. Daripada mereka yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, tapi di dalam rumah mereka penuh dengan jimat-jimat. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, hadis Sahih Imam Tirmidzi juga, man allaqa tamimatan faqad asrak. Barang siapa dia menggantungkan jimat di mobil, di motor, di pintu, di atas ya, genteng atau di bawah tanah, di bawah rumahnya, dipendem, tidak akan selamat hidupnya dia karena dia telah menyekutukan Allah. Ya itu. Jelas Bapak Ibu? Ya, ini penting sekali keimanan ini ya. Jadi kalau kita pengen dikasih rahmat sama Allah, harus imannya benar, tidak tercampuri dengan kesyirikan. Nah itu. Jadi kalau kita masih percaya yakin dengan Allah ya, jangan sampai kita menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat menolak bahaya selain Allah, atau menganggap
ada yang bisa menghilangkan bahaya, mendatangkan manfaat dengan perantara-perantara benda-benda yang diyakininya. Entah jimat-jimat apapun, raja dan yang lainnya. Tidak akan selamat hidup kita. Kenapa? Ibadah sholat kita akan rusak. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita belajar iman. Ya. Dan yang terakhir, jangan sampai iman kita ini tercampuri dengan kekufuran kita kepada Allah. Apa? Kita mengaku beriman, kita mengaku Islam, kita sholat, tapi kita menolak hukum Allah. Hati-hati. Jadi kalau sampai ada mengatakan saya tidak terima dengan keputusan Allah, saya tidak mau diatur dengan hukum aturan undang-undang Allah di dalam Al-Quran, batal imannya. Hati-hati Bapak Ibu, gak main-main loh ya. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji, umroh, tapi kalau sudah mengatakan saya tidak mau diatur dengan hukum Allah, kenapa? Karena keras, barbar, tidak peri kemanusiaan. Astagfirullah, na'udzubillah. Terus yang buat hukum Al-Quran itu siapa? Yang memutuskan di dalam Al-Quran itu siapa? Allah. Kalau dia nggak mau diatur sama Allah, jangan hidup di bumi, hidup di Mars atau di planet yang lain. Ini bumi ini milik siapa Pak Bu? Milik Allah. Apapun keputusan Allah harus diikuti. Meskipun kadang-kadang tidak mengenakkan dalam diri kita, berat. Tapi itulah keputusan Allah. Makanya Allah sendiri mengatakan, wahnikum bainakum bima anzalallahu ilaik. Hai Muhammad, putuskan perkara hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadamu Muhammad. Surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 49. Kalau mereka berpaling dari hukum Allah, ketahuilah bahwa Allah telah memberikan dalam diri mereka sifat-sifat munafik. Ya, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi imannya nggak diterima, sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima. Kalau sampai dia mengatakan saya tidak terima dengan hukum Allah. Kenapa? Karena tidak relevan. Apa relevan? Cocok dengan zaman sekarang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini perkataan yang membahayakan iman kita. Orang Islam itu harus taat, tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Apa kata Allah? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa apa ini Bapak Ibu? Doa iftitah di dalam sholat. Kenapa kok iftitah? Saya tanya jenengan, kenapa? Kenapa kok ini doa iftitah? Kenapa kok enggak ini doa tahiyat? Loh kenapa? Loh, ini kita harus paham dalam sholat kita. Kenapa kok kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Kenapa kok ini doa iftitah? Kenapa kok nggak dimasukkan doa tahiyat? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Kemudian baca ini inna sholati wa nusuki. Kenapa? Kok nggak ditaruh di doa tahiyat awal atau akhir? Kenapa kok iftitah? Setelah takbir baca doa ini. Tadi perso, perhatikan. Para ulama mengatakan doa iftitah yang kita ucapkan, yang diambilkan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am surat 6, 162-163, 2 ayat, agar hidup kita ini selalu milik Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi hanya Allah. Semua hidup kita ini kita serahkan kepada Allah. Segala keputusan, kebijakan, aturan hanya Allah yang berhak mengatur hidup kita, bukan siapapun. Jelas Bapak Ibu? Mau menolak hukum Allah. Jadi kalau sampai dia menolak aturan perintah Allah, jangan berharap sholatnya diterima. Kenapa? Dusta dia kepada Allah. Padahal Allah mengatakan tiada dusta di antara hamba dan denganku. Jadi kalau orang dikatakan hamba, dia tidak akan berdusta. Sholat dia mengaku
hidupku, matiku, ibadahku hanya milik Allah. Ternyata apa? Di luar sholat dia tidak mau diatur sama Allah, menolak perintah aturan hukum Allah. Dusta apa betul Pak Bu? Dusta dia, imannya nggak bener berartinya. Sholat dia mengakui hanya Allah yang mengatur hidupnya, di luar sholat malah dia ini tidak mau menerima hukum aturan Allah, menolak hukum perintah Allah, sama aja menolak semua aturan yang lain. Jadi para jamaah, ini iman yang benar adalah tunduk, patuh, pasrah hanya kepada Allah, total lahir dan batin, sesuai dengan sholat kita. Makanya dibuka, jangan sampai setelah kita sholat berani melanggar aturan Allah dan menolak perintah dan hukum Allah. Kalau sampai kita keluar dari masjid musola masih kita ragu-ragu dengan keputusan Allah, menolak salah satu perintah hukum Allah, jangan berharap sholat kita diterima. Apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang berani dia menolak ayat-ayatku dan mendustakan perintah-perintahku dan hukum-hukumku, mereka adalah tempat tinggalnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kalau sudah seperti ini mau piye, Pak? Salat diterima? Enggak bisa. Satu ayat saja kita tolak sama menolak semua ayat. Satu menolak hadis Nabi, menolak semua hadis Nabi. Itu keimanan yang benar. Jadi kalau orang hijrah itu harus imannya benar. Jelas Bapak Ibu? Tip. Jadi untuk mengharapkan agar keluarga kita menjadi ahli surga, tanamkan iman yang benar dalam keluarga kita. Itu poin yang pertama. Agar keluarga kita menjadi ahlul jannah. Ya. Kenapa? Iman ini adalah fondasi utama sebelum nanti yang lainnya. Tip. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pada Sabtu malam yang akan datang, masih terkait dengan bagaimana mengharapkan supaya keluarga kita ahlul jannah. Ya, semuanya mudah-mudahan yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin, semoga kita menjadikan keluarga-keluarga yang ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna